Ya pemirsa, selamat pagi. Hari ini Ahad 8 September 2024. Ya, pembahasan topik ini akan lebih lengkap lagi di Sunday with James Cohen Smith Windsor yang nanti akan tayang secara live atau langsung later today, dalam beberapa waktu ke depan hari ini. Kenapa kita harus berpolitik atau kita harus peduli kepada bangsa dan negara kita gitu loh. Begini ya, bukan hampir lagi, semua yang ada dalam kehidupan kita ini diatur melalui political policies atau kebijakan politik. Mulai dari yang paling ringan aja dulu deh. Harga makanan murah, harga sembako bisa murah. Ya, sembako tuh udah beras, minyak goreng, bahan makanan bisa murah, ya. Biaya transportasi bisa murah. Tarif listrik bisa murah. Tarif air bisa murah, ya. Harga bahan bakar untuk kendaraan bisa murah. Itu semua diatur melalui kebijakan politik. Itu yang paling enteng deh. Sampai hal yang paling berat, ya, hal yang paling tinggi. Bagaimana negara kita bisa menerapkan aturan hukum yang baik, pemerintahannya berintegritas, melayani rakyat, ya. Antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa menjalankan perannya masing-masing tanpa harus saling campur tangan gitu ya. Itu semua diatur melalui kebijakan politik. Jadi semua hal yang ada di dalam hidup ini pemirsa, itu semuanya diatur, dibuat melalui political policies atau kebijakan politik. Jadi makanya kalau bagi saya tidak ada alasan bagi kita di Indonesia ini untuk tidak peduli, untuk bersifat apolitis, untuk acuh, untuk apatis, untuk masa bodoh gitu loh. Politik itu memang seperti yang diframingkan banyak orang. Politik itu memang kotor, memang melelahkan, memang meletihkan, memang menguras energi, memang fluktuatif, ya. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Karena dalam politik itu yang ada hanya kepentingan, ya. Tapi jangan juga kita termakan oleh framing narasi-narasi seperti itu. Termasuk ngapain lah kita di bawah ribut-ribut, ya kan. Rakyat gak usah ikut ribut-ribut lah, biar itu urusan elit aja, yang di atas fine-fine aja gitu kan. Loh, itu kan narasi supaya kita ini bersikap acuh gitu loh, apatis gitu. Bersikap kalau orang Sunda bilangnya sabodoteing gitu loh. Kalau orang Betawi bilangnya bodo amat. Ya mau politik kayak gimana mah, mau negara Indonesia kayak gimana mah, gue bodo amat. Yang penting gue makan gitu. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama kita semua gitu loh pemirsa. Bagaimana membuat masyarakat ini menjadi masyarakat yang setidaknya, ya, masyarakat yang tidak selalu, kalau dalam bahasa agama saya Islam itu ananiyah, menomorsatukan diri sendiri. Ananiyah tuh kalau bahasa yang lebih umum itu egois, ya, keakuan. Ananiyah itu, ya. Jadi bagaimana masyarakat di Indonesia ini agar lebih bisa menempatkan atau menomorsatukan kepentingan Indonesia di atas kepentingan dirinya.
dirinya itu diri sendiri, yang disebut, dan itu tadi dalam bahasa Indonesianya anania gitu. Sebentar ya. Iya, welcome back. Jadi bagaimana kita mementingkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan saya gitu loh. Ini harus mulai kita bicara. Jadi dalam konteks walaupun ya sekalipun Indonesia baik-baik saja pun, misalkan ya, tentu saja kepentingan Indonesia harus kita nomor satukan dong. Apa itu? Bagaimana agar Indonesia tetap baik-baik saja? Politiknya, ekonominya, penegakan hukumnya, demokrasinya, supremasi hukumnya, dan sebagainya agar tetap baik-baik saja. Yaitu harus kita perjuangkan lewat apa? Lewat kebijakan politik yang seperti itu. Termasuk apa? Pemberantasan kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan itu juga diatur lewat apa? Lewat kebijakan politik. Lewat ikhtiar politik. Ikhtiar siasah. Ya enggak? Iya dong. Jadi bagi saya tidak ada alasan untuk bersikap apatis ataupun antipati terhadap politik. Nah, orang yang seperti itu biasanya orang-orang yang mengalami, yang kemarin saya bahas di Chatterbox itu adalah orang-orang yang mengalami political fatigue atau kelelahan secara politik, kelelahan politik. Ya. Orang udah menganggap ya udahlah masa bodoh lah. Orang udah frustasi duluan. Ya, orang yang seperti itu biasanya akan lebih memilih untuk ya udahlah, Pak, ya pindah aja keluar dari Indonesia gitu kan. Udah males gua sama ini negara gitu kan. Tapi maaf teman-teman ya. Sekalipun kita di luar Indonesia ya, selama kita belum berpindah ke warga negara lain, selama paspor kita masih hijau ya, sekarang udah merah ya warnanya, selama paspor kita masih merah menyala ya, selama paspor kita masih ada lambang Garuda Pancasila di situ ya, selama kita masih punya kartu tanda penduduk Indonesia, NIK-nya masih ada, sekalipun kita udah berada di luar negeri gitu ya, tetap kalau selama kita masih punya itu, kita akan tetap sebagai warga negara Indonesia. Orang akan memandang, oh kita ini orang Indonesia, kita dari Indonesia, kita warga negaranya warga negara Indonesia, WNI gitu loh. Bukan sudah menjadi foreigner, sudah menjadi WNA. Itu sudah menjadi alien. Gitu. Nah, walaupun kita di luar Indonesia, tetap kita harus peduli juga dong kepada kondisi negara kita. Kita sudah peduli juga dong kepada Indonesia. Sekalipun kita berada di luar Indonesia, tetap gak ada alasan untuk kita bersikap acuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan tanah air beta lagi, tanah air kita semua. Ya, semoga bermanfaat. Nanti pembahasan lebih lengkapnya dalam Sunday with James Cohen Spencer hari ini live ya. Makanya jangan ketinggalan dengan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.